Semua yang kamu dengar sejauh ini belum seberapa. Ada satu lapisan yang sengaja tidak pernah dibuka ke publik. Apakah timnas Malaysia benar-benar dibangun untuk prestasi? Atau sekadar untuk menjaga kekuasaan? Kita akan bongkar setelah berikut ini. Timnas Malaysia, kekuatan semu, sistem rapuh, dan kejujuran yang terlambat. Ketika narasi lebih penting dari realita. Di sepak bola modern, narasi adalah senjata. Masalahnya, timnas Malaysia terlalu sering menang di konferensi pers, tapi kalah di lapangan. Setiap kekalahan selalu dibungkus dengan kalimat aman. Kami dalam proses, ini proyek jangka panjang, tim masih adaptasi. Masalahnya, proses tanpa indikator hanyalah alasan yang diulang. Publik mulai jeli. Mereka membandingkan apa yang dijanjikan, apa yang ditampilkan, apa yang dicapai, dan jaraknya terlalu jauh untuk ditoleransi. Naturalisasi sebagai komoditas, bukan proyek teknis. Di level ekstrim, kritik terhadap naturalisasi bukan lagi soal paspor, melainkan cara berpikir federasi. Pemain diperlakukan seperti produk instan. Datang diumumkan besar-besaran. Dipakai diharapkan jadi penyelamat. Gagal disalahkan secara diam-diam. Tak ada sistem yang melindungi pemain. Tak ada kerangka taktik yang konsisten. Mereka dilempar ke lapangan seolah bisa menyulap segalanya dalam 90 menit. Ini bukan manajemen tim nasional. Ini manajemen harapan palsu. Pelatih di bawah bayang-bayang politik federasi. Di balik layar, publik mendengar bisik-bisik, pelatih tak sepenuhnya berdaulat. Entah benar atau tidak, isu ini terus muncul karena keputusan teknis sering terasa politis. Pergantian strategi yang aneh. Pemilihan pemain yang tak konsisten. Rotasi tanpa logika performa. Pelatih akhirnya terlihat bukan sebagai arsitek, melainkan eksekutor kebijakan setengah matang. Dan ketika hasil buruk datang, pelatih yang pertama kali disorot, sementara struktur di atasnya tetap aman. Pemain lokal, korban yang selalu diam. Di tengah hiruk-pikuk naturalisasi dan proyek besar, pemain lokal Malaysia perlahan terpinggirkan secara psikologis. Mereka dipanggil, tapi tidak dipercaya. Mereka dimainkan, tapi diikat dengan rasa takut salah. Kepercayaan diri bukan soal teknik. Itu soal rasa memiliki. Dan hari ini, banyak pemain lokal bermain seolah hanya numpang lewat di tim nasional mereka sendiri. Liga yang sakit, timnas yang terinfeksi. Mari jujur brutal, Liga domestik Malaysia belum sehat. Masalah finansial klub, ketidakpastian manajemen, hingga keberlangsungan kompetisi, semuanya berdampak langsung pada timnas. Federasi seolah ingin timnas kuat tanpa membenahi akar. Itu seperti membangun lantai 2 di atas fondasi retak. Hasilnya, pemain kelelahan mental, kualitas pertandingan domestik stagnan, regenerasi macet, timnas hanya memanen konsekuensinya. Ketika kritik dianggap ancaman, level ekstrim terlihat saat kritik mulai dianggap musuh. Media yang terlalu tajam dicap negatif. Fans kritis dianggap pembenci. Diskursus dibungkam dengan nasionalisme sempit. Padahal, sepak bola besar lahir dari debat keras. Ketika federasi alergi kritik, maka kesalahan berulang, evaluasi tumpul, kejujuran mati, dan itu adalah resep pasti kehancuran. Rival regional menyalip tanpa banyak bicara. Sementara Malaysia sibuk dengan narasi dan pembelaan, negara lain bergerak diam-diam. Mereka membangun sistem pembinaan, identitas permainan, keberanian merombak struktur, tanpa konferensi pers berlebihan, tanpa klaim bombastis. Di level regional, sepak bola bukan lomba bicara. Ini lomba siapa paling siap saat peluit dibunyikan. Statistik mental, masalah yang tak pernah diakui. Bukan hanya teknik yang lemah. Mental bertanding timnas Malaysia menjadi sorotan serius. Di laga krusial, gol cepat kebobolan, konsentrasi runtuh, reaksi berlebihan. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Dan pola mental selalu berakar pada ketidakjelasan visi. Ketergantungan pada individu, kesalahan klasik. Setiap era selalu melahirkan penyelamat. 1-2 pemain dijadikan tumpuan segalanya. Ketika mereka absen atau dimatikan lawan,
timnas langsung kehilangan arah. Tim besar dibangun dengan sistem. Tim rapuh dibangun dengan harapan pada individu. Malaysia terlalu lama terjebak pada kesalahan klasik ini. Komunikasi publik yang defensif dan usang. Di era transparansi, komunikasi Federasi Malaysia terasa ketinggalan zaman. Pernyataan resmi sering normatif, tidak menjawab substansi, menghindari detail. Publik bukan bodoh. Mereka membaca celah. Dan setiap celah melahirkan rumor yang lebih liar dari kenyataan. FIFA, regulasi, dan zona abu-abu. Di level ekstrim, setiap kebijakan abu-abu adalah undangan masalah. FIFA dan AFC tidak melihat niat, mereka melihat dokumen, prosedur, dan kepatuhan. Ketika federasi bermain di wilayah abu-abu, mereka sedang berjudi dengan masa depan sepak bola nasionalnya sendiri. Fans mulai retak, ini paling berbahaya. Fans adalah bahan bakar sepak bola. Tapi hari ini, fans terbelah. Kepercayaan menurun. Antusiasme tak lagi murni. Ketika stadion mulai sepi emosi, itu tanda bahaya yang tak bisa ditutup dengan slogan. Kebohongan paling berbahaya, semua baik-baik saja. Tak ada kebohongan lebih mematikan daripada berpura-pura semuanya terkendali. Malaysia hari ini tidak sedang baik-baik saja dalam sepak bola. Dan mengakui masalah bukan kelemahan. Itu langkah pertama menuju penyelamatan. Apa yang harusnya dilakukan jika masih ingin selamat? Level ekstrim menuntut solusi ekstrim. Audit total federasi. Roadmap naturalisasi yang transparan. Pelatih diberi otoritas penuh. Liga domestik diselamatkan dulu. Komunikasi publik dibuka tanpa sensor. Tanpa itu, semua hanya pemulangan. Harimau atau ilusi? Timnas Malaysia hari ini bukan kekurangan talenta. Mereka kekurangan keberanian untuk jujur. Sepak bola tidak menghukum yang gagal. Sepak bola menghukum yang menolak belajar. Jika federasi terus menyangkal realita, maka sejarah akan mencatat era ini bukan sebagai masa transisi, melainkan sebagai contoh bagaimana ambisi besar runtuh karena sistem kecil.